Asal mulanya saya tuh dulu beli punyanya orang. Terus setelah saya pegang nih kurang lebih 8 tahun. Dengan berinovasi sendiri saya. Dan kebetulan para pembeli cocok sama masakan saya. Ya dengan berjalannya waktu sampai sekarang alhamdulillah pelanggan sudah banyak. Ya perjuangan saya dulu dari kepingin punya usaha yang memiliki tempat sendiri, ya satu ruko yang sudah berisi tentang masakan Padang. Yang asal mulanya saya tidak tahu apa-apa tentang masalah masak, akhirnya saya belajar. Saya itu membeli isinya aja 30 juta. 30 juta setelah saya bayar banyak yang pro kontra. Kenapa kok sampai berani ambil semahal itu? Padahal kita aja suruh beli seharga 3 juta aja nggak mau. Ya, tapi namanya rezeki kan sudah ada yang ngatur. Inilah dorongan semangat dari suami, akhirnya ya saya masih tetap berjalan. Tidak berprinsip bahwasanya kalau rezeki itu sudah ada yang mengatur. Seharga 30 juta itu dengan ada masa sewa rukonya katanya 5 bulan, setelah kita tempati yang punya datang nggak sampai 5 bulan, ternyata masih ada sisa sewanya 3 bulan. Akhirnya kita tambah sewa lagi sama yang punya ruko, dan belum sampai 1 tahun rukonya mau dijual. Padahal saya sudah menikmati dengan masa-masa jualan saya dan pelanggan mulai banyak. Akhirnya saya berjuang lagi lah untuk membeli rukonya ini. Dan alhamdulillah dengan bantuan suami saya akhirnya rukonya saya beli. Itu penghasilan saya tuh cuma 300.000. Akhirnya saya dengan suami saya itu berinovasi sendiri dengan cara kuliner, mencicipi semua masakan Padang yang ada di Kota Semarang. Mencari aroma dari bumbu yang dipakai sama para penjual nasi Padang itu. Alhamdulillah terus dengan cara saya berinovasi sendiri pelanggan saya mulai banyak. Ya yang susah dulu kan saya belum pernah memasak sebegini banyaknya. Jadinya saya tuh berpikir apa sanggup saya bisa masak semuanya. Asalnya dulu ada tukang masaknya Mas, tapi memang saya belum bisa masak. Cuma saya bisa merasakan kok rasanya kok kurang pas gitu toh. Akhirnya terus tukang masak itu keluar terus saya dulu sama yang saya punya usaha yang lama itu kan dia bilang gini, apa ibu bisa kira-kira? Saya nggak bisa, saya nggak ada basic masak, saya bilang gitu. Coba ibu coba sendiri, bisa nggak ibu? Akhirnya saya coba sendiri tuh lah. Jadi kalau masak itu saya jam 12 malam. Saking berpikirnya supaya saya bisa masak, menyelesaikan masakan yang kurang lebih 20 macam lebih. Dan alhamdulillah saya sekarang tanpa ada koki saya sendiri yang semuanya yang masak. Jadi anak-anak ini tinggal bantuin jualin sama racik-racik aja. Awal mula berdiri saya itu punya usaha ini, karyawan saya itu cuma 1. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 4-5 dengan saya. Dulu saya punya tempat usaha ini, saya berjuang supaya saya bisa beli. Padahal saya kan belum punya rumah, tapi karena menurut saya tempat usaha itu lebih penting dari rumah, akhirnya saya pilih tempat usaha. Sementara rumah saya sewa dan tempat usaha saya beli duluan. Ya berkat bantuan dari suami saya akhirnya bisa terwujudkan. Dan seiring waktu ya alhamdulillah, dan sekarang rumah juga sudah terbeli. Ruko pun juga sudah terbeli berkat usaha saya dan bantuan dari suami saya. Saya dulu pertama kali jualan kan karena kan belum pernah memasak yang dirasakan orang banyak. Jadi ya tapi modalnya cuma pede aja lah Mas. Saya yakin pasti saya bisa gitu.
Pasti saya bisa, insya Allah kalau dicoba kan pasti bisa. Ya alhamdulillah, ternyata banyak yang cocok. Di sini tuh yang paling laris tuh ayam goreng sama rendangnya. Ya saya sih nggak tahu sendiri ya, itu kan pribadi orang masing-masing ya Mas ya, karena kan antara yang cocok sama yang nggak cocok tuh banyak yang cocok. Katanya sih bumbunya, makan bumbunya aja sudah terasa gitu. Jadi kalau saya bikin rendang tuh antara bumbu sama dagingnya itu jadi sebanding. Ayamnya tuh bumbunya orang suka kremasnya. Saya bisa satu hari itu 10 kilo kalau ayam tuh. 10 kilo itu 1 kilonya itu saya bikin 10 potong, jadi kurang lebih ya 100 potong. Rendangnya 5 kilo, 4 kilo, 1 kilonya tuh 20. Itu kalau biasa normal, nggak ada pesanan. Saya satu hari itu 25 kilo nasinya, berasnya. Kalau nasi sayur tuh 6.000 kalau nasi sayur ya, tapi kalau ada lauknya tempe atau tahu itu tambah 1.000 jadi 7.000 Mas. Kalau saya kan mikirnya kan tempatnya punya sendiri, jadi ya cuma bayar karyawan gitu aja. Kalau masak aja saya kurang lebih 4 jam, ya 5 jaman lah, sama belanja, sama persiapan dan lain-lain. Kalau Padang saya bukanya jam 9 sampai jam 9 malam. Ya pasti menerima pesanan. Ya alhamdulillah langgan saya sudah banyak, sekolah-sekolah di Kelipang sini semuanya. Dari mulai Senop, rumah sakit Wongsonegoro itu sampai MTS, sampai di SD yang dekat kelurahan itu semuanya alhamdulillah semua. SD Tunas semuanya. Kalau banyak sampai 100 lebih pesan dulu. Tapi kalau yang umpama kayak seperti MTS itu sering dadakan tuh pesannya sampai 90, 80 itu bisa kita siapkan. Tapi kalau pas lauk yang tersedia. Sebenarnya saya masuk aplikasi Gojek sama Grab itu baru saja. Karena ini apa namanya? Ya kebetulan saya tuh kalau itu kan kurang ini ya Mas, gaptek ya. Jadinya lagian untuk pelayanannya pun lebih saya cepatan yang ini. Enggak pakai sih sebetulnya. Tapi karena mengikuti perkembangan zaman akhirnya saya masuk ke Grab sama Gojek. Alamatnya di Kelipang Raya nomor 52. Kita ini dari mulut ke mulut ya Mas ya. Dari mulut ke mulut sih pembelinya kebanyakan. Jadi langganan saya ini sekarang sudah banyak. Ada yang dari Jepara itu, dari Jepara. Kalau pasti pesen rendang di sini. Kebetulan adiknya di Kelipang. Suka dukanya ya seperti biasa, seperti pedagang-pedagang lain ya Mas ya. Kalau pas waktunya hujan gitu toh. Terus ini apa namanya? Barang-barang naik, tapi kita kan harganya harus stabil. Sukanya itu pas mereka pada makan tuh nasinya itu habis gitu kan, seneng kita kan, berarti masakan saya cocok gitu. Terus ada yang bilang rendangnya Bu, rendangnya enak, masakannya enak, harganya murah lah, itu saya paling senang gitu. Harapannya itu supaya bisa dikenal lebih banyak orang lagi gitu di luar di Kelipang sini. Sampai saat ini yang memasak masih tetap saya yang megang karena saya mempertahankan rasa. Saya itu memang orangnya nggak mau diam Mas, saya itu suka sekali berwirausaha. Ya karena menurut saya lebih senang itu mempunyai hasil sendiri, pengen mandiri. Biar anak-anak saya itu kan bisa meniru semangat saya gitu, bahwasanya kita itu hidup itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekalipun kita punya tapi kita harus tetap berusaha. Seperti itu. Ya banyak sih yang bilang, Ibu ini kok
Padahal suaminya pelaut gitu kan, sudah jadi kapten, tapi kenapa kok masih suka gitu cari uang sendiri? Karena semua itu kan dari hati. Saya tuh melakukan tuh dengan senang hati. Dengan senang hati dan ya senang lah dapat penghasilan sendiri. Oh, saya itu ada rendang, ayam goreng Laos, telur dadar. Kita punya ciri khas sendiri Mas, telur dadarnya Mas. Jadi telur dadar kita itu asli telur, nggak pakai tepung, nggak ada campuran tepung sama sekali. Terus kembung goreng, kembung balado, lele, nila acar, terus begedel, terus masih banyak lagi lah, udang balado, masih banyak lagi. Sayurnya gulai nangka, daun singkong. Kita jangan putus asa, sekalipun kita itu belum bisa, tapi kita harus tetap semangat belajar dan belajar. Contohnya seperti saya, dari awal saya memang nggak ada basic memasak, tapi karena saya itu semangat, ingin maju, ya kan, ingin menghasilkan, akhirnya saya belajar.